Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Bustala Dufa, kelas 1M, NIM 2021143519. Prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI, Universitas PGRI Palembang. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang bertema teori-teori pendidikan klasik. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu, pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Berikut ciri pendidikan klasik. 1. Keterikatan secara emosional antara pendidik dan peserta didik. 2. Menekankan isi daripada proses. 3. Memiliki tujuan tertentu bersifat khusus. Dan yang keempat, aturan yang dipakai merupakan kebiasaan di masa lampau. Untuk penjelasan yang pertama dengan subtema pendidikan dalam perspektif empiris. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Tokoh John Locke 1704 sampai 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir kedua bagaikan kertas putih yang bersih. Aliran empirisme dipandang berat sebelah, sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Untuk penjelasan yang kedua dengan subtema pendidikan dalam perspektif nativisme. Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidik kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Seorang filsuf Jerman Schopenhauer 1788 sampai 1860 berpendapat bahwa bayi itu lahir sudah lengkap dengan pembawaan baik ataupun buruk. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme yaitu 1. Faktor genetik, 2. Faktor kemampuan anak, dan yang ketiga, faktor pertumbuhan anak. Teori ini setiap manusia diharapkan, yaitu 1. Mampu memunculkan bakat yang dimiliki, 2. Mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, 3. Mendorong manusia dalam menentukan pilihan, 4. Mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, dan yang kelima, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Untuk penjelasan yang ketiga, pendidikan dalam perspektif konvergensi. William Stern 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seseorang anak dilahirkan ke dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Jadi, menurut teori konvergensi yaitu 1. Pendidikan mungkin untuk dilaksanakan, 2. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Dan yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan di atas, saya dapat mengambil beberapa kesimpulan, yakni aliran empirisme mengungkapkan bahwa perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, yang berarti batu tulis. Doktrin ini menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Faktor orang tua dan keluarga, terutama sifat dan keadaan mereka, sangat menentukan arah perkembangan masa depan anak. Sifat orang tua merupakan gaya khas dalam bersikap dan memperlakukan anak. Aliran nativisme mengungkapkan bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperoleh sejak anak itu dilahirkan. Aliran konvergensi, penganutan aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting.
Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi mengenai faktor-faktor mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu.